Kawan-kawan sekalian, kita perlu mencatat dengan tinta tebal bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang menjadi enabler dari pemerintahan Jokowi hampir 1 dekade. PDI Perjuangan dan Jokowi bersama koalisi pemerintahan saat itu termasuk juga Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, P3, PKB adalah pihak-pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keluarnya berbagai kebijakan yang mendolimi rakyat dan menyuburkan oligarki seperti Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang IKN, Undang-Undang Kesehatan, termasuk juga kebijakan menaikkan harga BBM berkali-kali. Dan catat, kekuasaan dan korupsi dalam sistem korporatokrasi seperti yang berlangsung di Indonesia adalah fenomena yang tak bisa dipisahkan. Ada adagium dari Lord Acton yang sangat terkenal, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korupnya juga secara absolut. Ini nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Roma Hurmuji. Hampir semua elected official adalah korup, dan ini yang sering jadi kartu turuf untuk menekan lawan politik. Saat ini pola koalisinya juga nggak jauh beda. Komposisinya saja yang sedikit berubah seperti ini. Sedangkan PDI Perjuangan berada berseberangan dengan kekuasaan sendirian ya. Diduga kuat Jokowi masih cukup berpengaruh dalam kekuasaan. Prabowo Gibran maknanya Prabowo Widodo lah ya. Akhirnya kartu truf PDI Perjuangan pun mulai dibongkar. Hasto jadi tersangka kasus PAW Harun Masiku. Hal ini diduga kuat untuk menjerat dan menekan, dan mungkin juga untuk membuat tawar-menawar, dan mungkin juga ada kepentingan menuju Kongres PDI Perjuangan tahun ini. PDI Perjuangan pun melawan dengan drama yang sedang berlangsung saat ini dengan semangat iji tibeh, mati siji, mati kabeh. Berusaha bongkar-bongkaran menyerang Jokowi dan keluarganya. Sangat besar kemungkinan PDI Perjuangan, wabil khusus Hasto, punya segepok kartu truf Jokowi dan keluarganya. Saya menyarankan, kalau mau bongkar-bongkaran sekalian saja total, all in partai politik dicek. Seluruh anggota DPR dibongkar, seluruh kepala daerah dibongkar, termasuk pemenang Pilpres juga dibongkar, agar negeri ini sadar bahwa ada kerusakan sistemik yang telah merusak negeri ini. Saatnya rakyat negeri ini, baik kalangan elit maupun bawah, sadar bahwa negeri ini memang tidak sedang baik-baik saja. Kerusakannya sudah mengalir dalam seluruh organ, baik struktural maupun fungsional. Saatnya berbenah, bila perlu restart, ganti sistem. Pola korporatokrasi pasti akan menumbuh suburkan korupsi, termasuk di dalamnya korupsi kebijakan. Dan ini benar-benar sudah seperti lingkaran setan. Demokrasi butuh dana besar, dananya dari para oligark pemegang modal. Para pemimpin hasil demokrasi harus membuat kebijakan yang menguntungkan oligark pemegang modal. Sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme harus diubah kalau ingin perubahan. Dan yakinlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya punya solusi. Islam memiliki seperangkat sistem yang mampu mendesain pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Islam juga punya desain ekonomi yang menyejahterakan. Wallahu a'lam. Sampai jumpa.